Pujian Jay Itzes terhadap Rizky Ridho benar terbukti. Nathan Chu tinggalkan timnas U23, Shin Tae-yong punya 3 pemain alternatif menjadi berita pilihan hari ini. Keberhasilan timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024 mendapat sorotan dari dunia internasional termasuk media Jepang. Publik internasional menyoroti peningkatan sepak bola Indonesia, terutama saat berkiprah di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U23 sukses menang 1-0 atas Australia U23 dan membenamkan Yordania dengan skor telak 4-1. Media Jepang, Nikkan Sports, turut mengulas keberhasilan timnas Indonesia U23. Mereka juga menyebut nama Pratama Arhan yang pernah berkarier di Jepang dan Justin Hubner yang kini membela Cerezo Osaka. Indonesia yang pertama kali bermain mengalahkan Jordan 4-1 dan melaju ke final turnamen sebagai runner-up grup A. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae yang gaya bertahan yang solid dan menyerang cepat telah tersebar luas, tulis Nikkan Sports Senin 22 April 2024. Pelempar jauh Arhan 22 yang bermain untuk Tokyo Verdy dari tahun 2022 hingga 2023 dan Hubner 20 yang baru bermain bersama Cerezo Osaka juga bermain sebagai starter penuh. Sekitar 5.000 penggemar yang bersorak datang ke venue untuk bersorak. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang disorot usai timnas U23 Indonesia membungkam Yordania dengan skor telak 4-1. Berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, pergerakan Rizky Ridho membantu terciptanya gol kedua timnas U23 pada menit ke-40 yang dicetak Witan Sulaiman. Meski bermain sebagai bek, Rizky Ridho berani melakukan pergerakan ke area pertahanan Yordania. Dengan tenang melakukan dribble dari area pertahanan timnas U23 Indonesia hingga memasuki daerah Yordania. Ia kemudian mengumpan bola Marcelino Ferdinand yang berdiri di sayap kanan. Setelah mengoper ke Marcelino, Ridho justru tak kembali ke posnya dan malah berlari ke depan. Hal itu membuat Marcelino kembali mengembalikan bola kepada Ridho. Tampil Ronaldinho, Ridho kemudian melakukan no-look pass alias umpan tanpa melihat kepada Witan. Witan yang berada di depan melakukan tugas dengan baik. Ia menyelesaikan umpan dari Ridho dengan tendangan terarah ke gawang Yordania. Apa yang dilakukan Ridho tersebut menuai decak kagum berbagai pihak, tak terkecuali pemain keturunan Jay Itzes. Melalui unggahan Instagram story-nya, Jay menilai bahwa gol Witan merupakan hasil dari kerjasama 3 pemain yang apik. Marcelino Ferdinand plus Rizky Ridho plus Witan Sulaiman emoticon api 4, tulis Jay Itzes. Sebelumnya, Jay Itzes pernah memberikan pujian kepada Ridho. Saya pikir Ridho pemain defender yang sangat bagus. Dia seorang pemimpin juga dari belakang. Jadi saya sangat menikmati bermain bersama dia dalam 2 pertandingan terakhir dan di latihan, ujarnya. Pemain serbabisa timnas Indonesia U23, Nathan Chu Aon, telah kembali ke klubnya di Belanda, SC Heerenveen. Ia dipastikan absen pada perempat final Piala Asia U23 2024. Teranyar staf pelatih timnas Indonesia U23, Nova Arianto, menyebut bahwa PSSI berencana untuk kembali melobi Heerenveen. Jika lolos semifinal Piala Asia U23, akan kemungkinan Nathan Chu bisa kembali bergabung dengan Garuda Muda. Jika Nathan Chu tidak bisa membela timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong mesti memutar otak untuk mengutak-atik skema alternatif. Masih ada beberapa pemain yang bisa menggantikan Nathan di lini tengah. Marcelino Ferdinand juga bisa ditarik mundur ke tengah atau menempatkan Justin Hubner di posisi gelandang. Nah, berikut ini 3 pemain yang bisa mengisi posisi Nathan Chu Aon. Arkan Fikri. Keberadaan Arkan Fikri di lini tengah timnas Indonesia U23 sepatutnya disyukuri. Sebab gelandang Arema FC ini cukup piawai mengawal sektor tengah. Di BRI Liga 1 saja, Arkan Fikri sudah bermain sebanyak 26 kali, membuktikan betapa perannya di Arema FC sangat krusial. Ia juga bisa memainkan peran gelandang sentral, bertahan, maupun menyerang sama baiknya. Langganan timnas kategori usia ini tentu sangat bisa diandalkan oleh Shin Tae-yong karena keserbabisaannya dalam memainkan peran tertentu di sektor gelandang. Raihan Hanan. Berikutnya ada wonderkid Persija Jakarta, Raihan Hanan. Catatan 25 penampilan bersama Macan Kemayoran menunjukkan kualitas pemain berusia 20 tahun ini. Hanya saja, gaya permainannya sedikit berbeda dengan Nathan Chu Aon. Raihan terbiasa bermain lebih ke depan atau tepatnya gelandang serang. Ini mengharuskan Ivar Jenner untuk bekerja lebih keras jika diduetkan dengannya.
Namun bicara kualitas, gelandang kelahiran Jakarta ini tak perlu diragukan. Visi bermainnya cukup apik dan juga rajin turun ke bawah untuk membantu pertahanan. Ramadhan Sananta. Memainkan Ramadhan Sananta bakal mengubah formasi timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong terbiasa menerapkan formasi 3-4-2-1 yang praktis tak ada tempat bagi striker Persis Solo ini. Mengingat Rafael Struijk lebih sering jadi pilihan utama. Akan tetapi Shin Tae-yong bisa saja mengubah taktik dan formasinya. Ramadhan juga akrab dengan skuad timnas Indonesia U23 karena dia adalah striker utama saat memenangi emas SEA Games 2023. Dengan mayoritas penggawa timnas Indonesia U23 dihuni oleh jebolan SEA Games 2023, Shin Tae-yong bisa memanfaatkan chemistry yang sudah terbentuk dan tinggal memoles sedikit saja mengenai komposisi pemainnya nanti. Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal bertemu Korea Selatan di laga perempat final Piala Asia U2030 2024. Lawan timnas U23 Indonesia di perempat final Piala Asia U2030 2024 diketahui memastikan Korsel sebagai pemuncak grup B setelah kemenangan atas Jepang 1-0. Korea Selatan meraih poin sempurna 9 dari 3 laga, mencetak 4 gol tanpa kebobolan. Alhasil pelatih Shin Tae-yong akan menghadapi negara kelahirannya saat menakodai Garuda Muda di babak perempat final. Baik Korea Selatan atau Jepang pernah merasakan gelar juara di Piala Asia U23. Jepang merupakan pemenang turnamen edisi 2016, sementara Korea Selatan juara edisi 2020. Jepang dan Korea Selatan juga tak pernah absen di Olimpiade sejak 1996.